Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk hari malam ini? Alhamdulillah, pada malam ini meskipun Magelang diguyur hujan, tetapi ini insya Allah hujannya membawa berkah untuk kita semuanya ya. Dan terbukti di malam ini kita masih bisa ketemu lagi keluarga Fast untuk edisi Jumat 7 Juni 2024. Dan ini adalah program perdana kami yang akan kami hadirkan untuk Anda sampai kelar nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, di mana kami ajak untuk Anda keluarga Fast bisa, ya paling tidak kita ada beberapa siraman. Kalau Anda biasanya siraman rohani bersama Gus Yusuf ya, kali ini bagaimanakah konsep ekonomi yang sudah Anda terapkan? Apakah sudah lurus? Atau masih berbelok-belok? Atau justru sebaliknya, masih ada beberapa jalan atau lika-liku yang harus kita lakukan bersama. Nah, malam ini kajian ekonomi keluarga Fast bersama dengan Pak Alif Doni, Dirut BEMNU PJNU Kabupaten Magelang yang akan mengkajinya hingga usai nanti. Adapun bisa berkesempatan di 08157870940 untuk bergabung bersama kami atau sekedar menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada beliau. Baik keluarga Fast, malam ini beliau telah hadir di studio Fast FM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Alif. Waalaikumsalam Mas Dimas. Ya, apa kabar nih Pak Alif? Alhamdulillah baik dan selalu sehat. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa ya. Oke. Bagaimana tadi perjalanan lancar ini Pak Alif ya? Tadi di Bangjo Artos itu cukup panjang macetnya ya. Itu dari Ruko Metro Square itu udah mulai padat macet gitu ya. Mungkin weekend ya. Weekend ya. Oke, betul sekali. Apalagi hujan ya. Iya, betul. Oke. Baik, Pak Doni, kalau kita berbicara terkait dengan kesehatan ini tentu penting banget ya. Kita bisa menikmati aktivitas, pekerjaan dan yang lainnya. Pak Doni dan keluarga sehat semuanya? Alhamdulillah, bersyukur selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Bersemangat ya. Saya ini sebenarnya mau menyapanya gimana ya? Genki dia suka ini biasanya. Iya. Genki desu ya, konbanwa. Gitu, karena Pak Doni di keluarga Fast, kalau kita ketahui beliau mahir banget dalam bahasa Jepang. Karena beliau juga punya salah satu lembaga pelatihan kerja. Kalau kita sebut Ohio dan juga yang lainnya keluarga Fast, mungkin selama ini tidak asing bagi Anda. Apalagi kalau Anda juga sering mengikuti beberapa materi-materi seminar yang sudah beliau adakan di beberapa dekade tahun ini ya. Tapi kali ini beliau memang sangat luar biasa sekali keluarga Fast. Alhamdulillah bisa bersama-sama dengan rekan-rekan kita yang ada di lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama khususnya di Kabupaten Magelang ya Pak. Iya, betul. Nah, beliau selaku Dirut BUMNU PJNU Kabupaten Magelang. Kita akan kelas dulu. Sebenarnya sudah sejak lama atau sejak kapan nih Pak Doni menjabat Dirut BUMNU nih Pak? Iya. Jadi kilas balik terkait sejarahnya dulu ya. Karena bahwa BUMNU ini sebenarnya baru lahir di kepemimpinan era Gus Izzuddin itu. Jadi sebelum itu belum ada BUMNU itu. Nah, waktu itu sebelum kepemimpinan Gus Izzuddin itu saya memang diajak oleh Pak Anies Wadi untuk menjadi salah satu mentor di NU-Preneur, di mana NU-Preneur ini memang punya tujuan untuk mengumpulkan ya teman-teman yang dianggap profesional dari kalangan Nahdliyin untuk berbagi ilmu ke kader-kader muda Nahdliyin yang punya potensi, sehingga akan muncul ke depan ya kader-kader Nahdliyin yang memiliki wawasan ekonomi yang lebih baik. Lah, bersyukur setelah kepemimpinan Gus Izzuddin itu ada satu challenge yang waktu itu diamanahkan ke saya. Waktu itu kita mencoba mengakuisisi satu BPRS kan gitu ya. Alhamdulillah keberanian Gus Izzuddin waktu itu untuk mengakuisisi BPRS yang saat ini kita kenal dengan brand BNU Syariah atau Bank NU. Nah, itulah tonggak awal lahirnya BUMNU PJNU di Kabupaten Magelang kan gitu. Nah, kalau sekarang alhamdulillah BUMNU ini sudah memiliki beberapa bidang usaha. Kalau yang di perbankan itu ya BNU Syariah itu, kemudian berikutnya lahir NU Mart.
kan itu ya. Nah, alhamdulillah Anumat ini sekarang sudah punya 4 kan itu. Ya itu lahir NU Umat, terus berikutnya disusul kita punya istilahnya kreativitas untuk memasarkan air minum dalam kemasan dengan merek Bagno ya kan itu. Dan alhamdulillah itu sampai sekarang juga cukup bagus pemasarannya. Nah setelah Bagno lahir berikutnya punya gagasan waktu itu untuk istilahnya mendirikan klinik NU Pratama ya di MBC Muntilan, dan alhamdulillah itu pun sudah terakreditasi paripurna, jadi akreditasi tertinggi untuk klinik Pratama kan itu. Nah yang terakhir kita juga dengar bahwa kita sekarang sudah punya PT Barakanuku Internasional yang bergerak di bidang bis pariwisata, dan alhamdulillah dalam 1 tahun kita mampu ini mengadakan 7 unit big bus eksekutif. Jadi 7 unit big bus eksekutif ya? Iya, eksekutif. Ya. Dan saya lihat ini nggak kaleng-kaleng deh. Jangan kaleng-kaleng. Karena ini memang serius ya. Iya, serius. Ini produk dari mana nih busnya nih? Kita karoseri waktu itu dari Adi Putro ya. Adi Putro ya, keren juga. Masyur dong. Dan menggunakan mesin apa ini busnya? Hino ya. Kenal tangguh ini ya. Ya kan itu. Dan NU Go ini nampaknya sudah banyak sekali masyarakat yang sudah memakainya. Menggunakan bahkan bisa dikatakan ini sudah memasyarakat betul. Iya. Berawal dari di mana masyarakat yang sering ziarah, wisata ziarah, dan juga wisata religi ini menjadikan peluang tersendiri ini ternyata ya. Iya betul ya. Jadi uniknya cerita Nugo itu waktu kita rilis itu ya karena kebetulan memang konsep pemasaran kita cukup masif ya. Desainnya juga kebetulan keren gitu ya. Jadi viral kan. Jadi itu yang unik itu kadang kita itu disuruh jemput misalnya di Jambi atau di Lampung atau di mana itu untuk ziarah Wali Songo. Jadi dari Magelang jemput ke Sumatera yang untuk ziarah Jawa ya. Habis itu balik lagi ke Sumatera. Gitu, luar biasa. Ya. Jadi ya kita bersyukur bahwa ternyata warga Nahdien itu memiliki satu militansi yang luar biasa. Saat kita sentuh bahwa kita bisa loh kan itu ya, kita bisa untuk mengelola potensi-potensi ekonomi yang selama ini masih terjajar ke sana kemari. Nah idenya kan di situ itu idenya bagaimana kita bisa melayani kebutuhan jamaah jamiah. Nah yang ujungnya nanti kita berharap bahwa segala manfaatnya itu nanti bisa kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan dakwah di Nahdlatul Ulama. Begitu ya, luar biasa sekali ya. Keluarga Fas perlu kita support dan juga kita dukung karena ini memang akan dikelola baik mungkin untuk kemandirian ekonomi PCNU Kabupaten Magelang kembali lagi ya. Betul. Dan tentu ada beberapa keluarga Fas yang malam ini akan Anda sampaikan, Anda tanyakan kepada beliau, Pak Arif Doni, untuk Anda di 0815-7870-940 yang barangkali Anda bisa menanyakan bagaimanakah peluang kerjasama mungkin yang masih ada di sana. Senantiasa mengembangkan peluang-peluang usaha dan juga yang lainnya keluarga Fas karena tentu kita besar untuk umat juga ya Pak ya. Iya, betul. Sebenarnya bagaimana untuk umat NU sendiri ini? Iya, jadi memang penting kita mengadakan edukasi tentang ekonomi ke warga Nahdien ini ya, terkait kalau kita bahasakan sejak awal kita membangun roadmap itu kita bahasakan dengan ekonomi komunitas. Ekonomi komunitas ya. Oke. Kan gitu. Karena sejatinya bahwa Nahdien itu kan kalau saya katakan itu semacam hutan belantara yang punya potensi ekonomi yang belum tergarap dengan bagus kan itu ya. Oke. Iya, maka kita sadarkan. Waktu itu teman-teman di LPNU itu dalam rangka kita di NUpreneur mencoba membuat test case bahwa potensi ekonomi di Nahdien itu memang bagus. Waktu itu punya ide untuk ngadain seragam
tali jagat, batik tali jagat itu ya. Nah, bayangkan saat kita mencoba memiliki ide membeli seragam tali jagat itu, alhamdulillah kalau nggak salah terjual sekitar 4.000 atau berapa itu. Ya, dan keuntungannya bisa buat beli mobil. Itu baru dari satu seragam tali jagat. Nah, disitulah baru teman-teman, wah keren ya. Ternyata potensinya ekonomi luar biasa sekali kan itu. Kita memang harus menyadarkan pentingnya ekonomi komunitas ke jamiah dan jamaah itu melalui sentuhan-sentuhan sederhana seperti itu, yang mudah dipahami kan itu ya. Sehingga mereka, oh ya, ternyata begitu. Ini baru beli satu seragam batik aja sudah bisa beli mobil, dan mobil ini sampai sekarang masih kita gunakan untuk operasional di Bumnu. Ya, apalagi kita nyentuh di bidang-bidang yang lain, tentu akan luar biasa. Baik. Itu. Begitu ya. Jadi memang ada visi tersendiri dari kemandirian ekonomi yang akan dibuat oleh PJNU Kabupaten Magelang ini ya Pak Doni. Iya, jadi memang waktu itu di kepemimpinan era Gus Izzuddin itu kami di LPNU diamanai. Karena temanya waktu itu membangun kemandirian jamaah dan jamiah menuju 1 abad Nahdlatul Ulama. Nah, kita mengartikan kemandirian itu dari sisi kemandirian ekonomi. Kan itu. Maka kita buat roadmap kemandirian ekonomi di Kabupaten Magelang yang sebagai fondasi agar kita itu jalannya nggak belak-belok. Ya kalau belak-belok memang jalannya karena belak-belok. Tetapi visinya kan jelas. Betul. Kan gitu ya. Nah, visi kita di roadmap kemandirian jamaah ini adalah visinya terwujudnya kemandirian ekonomi jamaah dan jamiah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Magelang. Kan itu. Adapun kita memiliki misi yaitu mendirikan badan usaha milik Nahdlatul Ulama atau Bumnu yang produktif dan profesional di setiap MBC NU Kabupaten Magelang. Itu kita berharap nanti setiap MBC itu ada kemandirian ekonomi dalam bentuk badan usaha, dan itu sudah kita jalankan, termasuk kita punya 4 numat kan itu ya, ada klinik dan sebagainya. Itu kan domainnya sebenarnya domain di MBC kan itu. Yang kedua, kita memiliki misi yaitu membangun support system Bumnu yang efektif, efisien dan akuntabel, karena memang di sini titik lemahnya di Nahdien itu support system kan gitu ya. Karena ya kalau kita amati, maaf ya, mereka terkait dengan literasi keuangan, kebiasaan mencatat, itu masih sangat lemah kan itu. Maka kita harus tradisikan bahwa di NU pihak profesional kan itu, bisa akuntabel kan itu ya. Nah, begitu. Itu berawal dari santri kan sering hafalan ya. Iya. Oke. Di luar kepala gitu ya. Ya, saya di luarnya lupa maka. Oke. Ya. Berikutnya. Ya, yang ketiga membantu pemasaran bagi pelaku ekonomi Nahdien, mulai dari petani, peternak, pedagang dan UKM Nahdien Kabupaten Magelang khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jadi hadirnya Numat ini kita memang memiliki satu space rak khusus yang kita memang gunakan untuk membantu penjualan produk-produk UMKM. Nah, dan LPNU sebelum sampai ke situ kita sudah mengadakan pelatihan lebih dari 100 UMKM di Magelang untuk diajari bagaimana membuat PIRT, bagaimana membuat sistem produksi yang higienis, cepat, efisien, terus bagaimana membuat packaging, terus mengurus katakanlah izin-izinnya, itu labeling halal juga. Iya, labeling halal, dan kita lakukan itu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita bermitra lebih dari 60 UMKM yang mengisi produk-produknya untuk dijual di NUMAT setelah kita ini standarisasi terkait dengan packaging dan segala yang harus diinformasikan di situ, misalnya expired dan sebagainya. Oke, dan itu akan tumbuh terus ya, Pak? Iya, kita berharap bahwa seandainya nanti Numat terus berkembang ya tentu kita akan ada space khusus untuk ya dijadikan sebagai istilahnya ya media kita untuk hadir
kan itu ya. Bagaimana UMKM Nahdien ini benar-benar kita bantu agar kehidupan ekonominya lebih baik dan bisa ya mensejahterakan keluarganya, kan gitu. Nah, yang misi keempat yaitu menciptakan ekonomi komunitas warga Nahdien di segala bidang. Nah, ini topik yang sangat spesifik dan terus kita edukasikan ke teman-teman jamaah bahwa ekonomi komunitas ini adalah sesuatu hal yang menjadi kekuatan luar biasa untuk kita bisa membangkitkan ekonomi di PJNU Kabupaten Magelang. Bahkan insya Allah kita sudah banyak menginspirasi ke PJNU lain, kan gitu. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih Pak Doni. Dan tentu keluarga FAS kita harapkan ini banyak sekali masyarakat yang terbuka bahwasanya jika Anda mengenal BAKNU, NU Mart dan juga beberapa produk-produk atau bahkan program-program yang sudah diluncurkan oleh BUMNU PJNU Kabupaten Magelang, ini memang sangat luar biasa sekali. Dirasakan betul di lapisan seluruh masyarakat. Tapi juga saya penasaran ini, bagaimana NU Mart ini bersaing dengan beberapa retail yang saat ini sudah ada di seluruh desa, bahkan di setiap kecamatan. Kami akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini, tetap di Kajian Ekonomi. Kajian Ekonomi. Kajian Ekonomi. Kajian Ekonomi. Kajian Ekonomi. Masih dimanfaatkan dari Jalan KH Hasyim Asy'ari nomor 7 Pakutan Tegarjo Magelang. Malam ini Anda dengarkan Kajian Ekonomi bersama dengan Pak Alif Doni dari Dirut BUMNU PJNU Kabupaten Magelang. Dimana kalau tadi kita sempat mendengarkan beliau bahwasanya sudah lama-lama puluh tahun beliau melalang buana Indonesia ke luar negeri, ke Jepang ya. Kemana lagi nih Pak Doni? Boleh dong ceritain. Ya kebetulan cuman ke Jepang sama ke Mekah aja. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah, sekarang masih sibuk nggak ke Jepang Indonesia gitu? Ya, jadi memang saya itu sudah banyak mengurangi aktivitas yang luar kota. Oh, saya kira mengurangi konsumsi garam gitu. Oke, luar kota dikurangi. Iya, karena ya memang sebenarnya itu saya tipikal orang kampung yang lebih nyaman hidup di kampung itu. Iya, beberapa temen itu ngajak saya, ayo ke Jakarta kan gitu ya. Bahkan ada waktu itu staf ahli Menteri Koperasi itu Pak Taufik namanya, itu juga, ya, ayo Mas Alif, panggil saya Alif gitu ya. Ke Jakarta kan itu. Di Jakarta potensinya kan luar biasa. Biasanya kalau nyari uang ya di sana uangnya lebar-lebar kan gitu kan. Gitu. Dan memang saya menangkap itu kan. Tapi saya tanya beliau, Pak Taufik besok kalau sudah pensiun kemana gitu? Ya ini balik ke Karanganyar. Saya udah balik dulu. Beliau belum balik, saya udah balik kampung dulu kan gitu. Ya. Gitu. Begitu. Jadi mulai desa bangun desa ya Pak ya. Artinya gitu. Saya ini malah justru membantu support untuk teman-teman yang ada di PJNU Kabupaten Magelang betul. Melalui Badan Usaha Milik NU PJNU Kabupaten Magelang ini, keluarga FAS saat ini sudah concern untuk menjadikan rekan-rekan di BUMNU ke Kabupaten Magelang ini semakin berkembang. Kalau tadi sempat disinggung oleh beliau ada BAKNU, ada New Mart dan juga yang lainnya. Nah, saya tadi penasaran lagi Pak, kita kembali ke NU Mart tadi. Dimana kalau kita melihat sekarang kan banyak sekali. Setiap desa, kelurahan lah ya. Ini sudah ada beberapa retail-retail yang kita kenal lah ya. Betul. Dengan slogan itulah. Bagaimana NU Mart ini bisa lebih dekat lagi daripada mereka Pak di masyarakat? Ya. Jadi ini kunci yang membuat kompetitor kita itu terheran-heran, takjub dengan adanya Nomad ini. Kuncinya kembali lagi bahwa kita menggunakan kekuatan ekonomi komunitas. Nah, kita waktu itu salah satu program dari PJNU itu kan waktu itu membuat kotak koinu. Nah, kan itu. Itu kotak koin itu pertama kali yang danai juga dari Bank NU. Bank NU ya.
Saya kira bank-bank pemerintah nggak mau itu kasih dana 100 juta buat beli kotak. Dan kita kasih 100 juta itu untuk pengadaan kotak koin itu. Iya, dan itu pun dibagi-bagi dan alhamdulillah sekarang sudah 130.000 kotak koin tersebar di Kabupaten Magelang. Iya, dan itu by name, by address, by nomor WA. Ini data yang mahal. Betul. Kan itu ya. Oke. Ya, dari data itu maka kita sudah membuat namanya panduan mendirikan NUMAT. Ya, itu ada studi kelayakan yang kita buatkan di situ. Parameternya ada 8. Salah satunya adalah faktor dari sisi ini pemasaran. Nah, kita memberikan skor bagi UMBC yang memberikan NUMAT, maka mereka harus setor data pemegang kotak koin aktif minimal 2.000. Begitu. Jadi karena pemegang kotak koin itu by name, by address, by nomor WA. Kan gitu. Saat kita pegang atau mengelola 2.000 istilahnya data kotak koin itu, maka kalau satu keluarga itu memiliki 4 anggota, bapak, ibu dan 2 anak, maka otomatis pangsa pasarnya 4 kali lipat dari 2.000. Ya, tergantung mereka itu memiliki kebutuhan apa, kita cukupi di NUMAT. Kalau kaitannya dengan kebutuhan bahan pokok dan sebagainya, alat mandi dan sebagainya, ATK dan sebagainya, kita sediain di NUMAT itu. Dan karena kita sudah memiliki database itu, maka kita sarankan agar mereka, dan termasuk ini dari pengurus-pengurus struktural di MBC tersebut, mulai Rois Surya, dan Vidya dan pengurus sampai ranting, diwajibkan untuk memasarkan atau mengkampanyekan beli di NUMAT. Kan itu. Jadi dari Nahdien kembali ke Nahdien. Nah, sehingga alhamdulillah pengalaman kita mengelola 4 NUMAT ini, data terakhir itu rata-rata penjualan dalam 1 bulan adalah 3,6 miliar. 1 bulan. 1 bulan ini. Oke. Jadi ya disitulah begitu kita sampaikan, ini loh ekonomi komunitas itu seperti ini. Saat kita punya database dan database itu akurat dan database itu dikelola, kan itu kan. Jadi ada upaya monetasi kan itu ya. Jangan sampai database itu cuma tersimpan di hard disk kan itu kan. Nah, kita kasih tahu bahwa ini adalah potensi ekonomi. Begitu kita pakai sistem WA Blast gitu. Nah, dan kebetulan memang kita juga terkait dengan NUMAT itu memiliki kebijakan member. Nah, kan gitu. Jadi kalau pakai member itu harganya itu jelas lebih murah. Kan itu. Kemarin dihitung-hitung dengan belanja bulanan itu minimal bisa menghemat 50.000 1 bulan. Kan gitu. Itu minimal kan itu ya. Otomatis semakin banyak belanjanya, dia akan semakin mampu menghemat lebih banyak dengan itu. Karena kurang lebih selisih antara member dan non-member itu sekitar 5%-an lah kan gitu ya. Jadi itu. Jadi kita kuncinya kita pakai database ya toh. Yang kedua kita pakai member kan itu ya. Terus yang ketiga bagaimana kita menyadarkan tentang pentingnya kita berekonomi secara komunitas ya. Wah, luar biasa sekali. Keluarga Fast ternyata berekonomi secara komunitas ini bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa ya. Iya, luar biasa. Iya, diharapkan menjadi raksasa yang luar biasa juga di bagian ekonomian. Ini baru Magelang. Iya, kalau Indonesia ya, Nusantara kita. Bagaimana ini keluarga Fast ya? Maka dari ini kita coba membuka mindset kita semuanya bahwasanya warga Nahdien inilah bahwasanya kita mampu dan kita sebenarnya kuat daripada bangsa-bangsa lain lah yang mungkin saat ini sudah membanjiri di Indonesia gitu. Nah, malam ini juga untuk ada keluarga Fast yang ingin bertanya langsung bersama dengan Pak Doni di 0815-7870-940, silakan rekannya bisa menyampaikannya. Di malam ini ada Ibu Saroja di Borobudur. Kita sapa dulu ya Pak ya. Siap. Ya, Assalamualaikum Pak Alif Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bunda Saroja di Borobudur nih.
ekonomi saya termasuk pas-pasan. Kalau mau mulai usaha takut gagal karena modal cuma sedikit ini Pak. Jadi kalau bangkrut tidak bisa bangkit lagi biasanya. Nah, mungkinkah saya cocoknya jadi karyawan saja? Bukan pengusaha atau entrepreneur gitu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Saroja ya. Ya, jadi pada dasarnya semua usaha ya, entah apapun itu cuma punya dua peluang. Yang pertama peluang sukses, dan yang kedua adalah peluang gagal. Karena peluangnya cuma dua, penting untuk kita mencoba belajar menginventarisir, kan gitu. Usaha itu yang menjadikan gagal apa saja, itu harus diinventarisir, ditulis, kan itu. A, B, C, D-nya itu yang kira-kira membuat gagal itu apa. Terus yang membuat berhasil, itu apa? Itu harus diinventaris juga, tulis, banyak kan itu ya. Nah, dari situlah kita baru nanti bisa mencoba mengambil sebuah kesimpulan, kan itu ya. Oh ya, kira-kira saya mampu ndak mengambil sisi-sisi keberhasilannya ini, kan gitu ya, kan itu. Kalau mampu, ya disitulah. Makanya pendirian Numat itu ada scoringnya ya, kan itu ya. Seperti apa ini Pak Dani? Jadi ada 8 scoring. Yang pertama terkait visi misi, kan itu ya. Nah, visi misi itu domainnya owner atau domainnya pengurus, kan itu ya. Kalau pengurusnya memiliki ghiroh yang kuat, kan itu semangat yang kuat untuk bisa membuat Numat di MBC itu. Nah, dengan segala daya upaya dia siap berkorban dan siap untuk melakukan support, maka paling tidak itu modal awal bahwa Numat di situ kepalanya sudah ada, kan itu. Iya, kan itu. Kan banyak yang misalnya mohon maaf kalau ada orang dalam tataran jabatan struktural di Nahdliyin, karena beliau tidak banyak memiliki kemampuan ekonomi, maka saat dia bilang, yo pokoknya digawe Numat gitu aja. Dalam arti urusanmu. Itu kan nggak bisa kalau gitu ya. Jadi memang ya harus belajar kan itu ya. Kan nggak bisa kita, ya termasuk Bu Saroja tadi, ya harus belajar kan gitu ya. Jadi kalau memang mau jadi pengusaha, ya harus belajar. Belajarnya sama siapa? Ya sama pengusaha, kan itu ya. Apakah pengusaha itu selalu berhasil terus? Ya enggak lah, gitu. Betul. Jadi pengusaha itu justru banyak yang diawali dari jatuh bangun. Grafik, ya itu sunatullah ya. Namanya usaha itu ada naik turun dan sebagainya, kan itu ya. Itu sunatullah. Maka yang penting bagaimana kita belajar tentang risk management, kan itu. Dan sebagainya, ada banyak panduan ya. Dan kalau secara sederhana ya, termasuk saya itu kan punya program namanya magang wirausaha mandiri, kan itu ya. Nah ini kan saya waktu itu didanai kementerian itu keliling Indonesia untuk sosialisasi terhadap magang wirausaha mandiri. Karena saya punya 8 klaster bidang usaha, ada bengkel motor, bengkel mobil, ada peternakan, ada pertanian, ada kuliner, ada toko bangunan, ada ekspor impor, kan itu. Ini semua mentor-mentornya adalah pengusaha yang saya tahu dari nolnya, teman-teman saya yang saya tahu dari sejarah awalnya, kan gitu. Nah setelah dia tumbuh, ya saya anggap itu usahanya termasuk usaha yang katakan sustainable, layak, kan itu ya. Sudah mampu untuk menghidupi keluarganya, sudah bisa untuk bangun rumah, sudah bisa untuk beli mobil dan sebagainya. Artinya kehidupannya baik dari usahanya itu, dan saya katakan bahwa karakternya baik. Nah itu saya ajak bicara, kan itu ya. Saya bicaranya sederhana. Biasanya karena pengusaha itu kan di kita itu kalau bagi ilmu itu mesti mikir-mikir gitu ya. Misalnya Mas Dimas punya usaha warung makan yang laris gitu kan. Terus tiba-tiba saya datang, Mas Dimas, aku tolong diajari. Kira-kira diajari enggak? Kira-kira? Iya, gimana ya? Kan gitu. Mikirnya kan lu siapa kan gitu ya. Ujuk-ujuk. Iya, bukan sanak, bukan keluarga. Tiba-tiba datang mau minta ajarin kan itu. Nanti begitu diajarin kamu jadi pesaing lagi. Kan itu. Jadi saya katakan begini.
kamu kan, saya ngerti dulu awalnya kamu seperti apa kan itu, dan sekarang alhamdulillah Allah sudah baik sama kamu kan itu. Kamu yo sehat, keluargamu ya sehat-sehat, bahagia, usahamu ya bagus, rumahmu sudah bagus, kamu sudah punya mobil. Kira-kira saya tanya, kalau besok mati kira-kira lebih bahagia dari hari ini enggak? Pertanyaannya sangar. Waduh, langsung nih, akhirat ini ya. Kira-kira besok kalau kamu mati itu bisa lebih bahagia dari hari ini enggak kan? Secara fisik kita lihat bahwa itu tempat tinggal kita ukurannya cuma 1x2 itu, dan tidak ada jendela kan itu, nggak ada AC lagi kan itu ya. Ya, biasanya pertanyaan, loh kok pertanyaan gitu sih kan itu? Nah ya memang gitu kan itu akan kamu tuju itu kan itu ya. Nah terus maksudnya gimana kan gitu? Ya kamu pengen saya kasih tahu enggak bahwa bisnismu itu biar jalan sampai ke sana-sana, saya bilang gitu. Ya gimana kan gitu. Nah jadi begini, Kanjeng Nabi itu kan sudah ngendiko, dan itu bagian dari iman kita. Ada 3 amal jari, ada 3 amal yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Apa itu? Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah jariah. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Kan itu. Lah, kamu saya lihat hidupnya sudah bahagia dengan keluargamu. Kan gitu. Lah, kira-kira ini kalau kamu mau berbagi ilmu agar orang lain bisa memiliki kehidupan seperti kamu, punya kehidupan ekonomi yang baik seperti kamu, nanti misalnya dari apa yang kamu ajarkan ke orang lain itu ternyata dia bisa jadi nyekolahin anaknya jadi pinter, jadi bermanfaat, terus dia bisa nyumbang ke sana sini, bisa kasih nafkah keluarga, bisa berbuat baik sama orang tua. Itu pahalanya itu semua mengalir untuk kamu. Kan gitu. Hanya Allah yang bisa ngitung. Itu kalau kamu punya 1 santri, saya bilang. Nah kalau santrimu 10. Nah ini siapa yang bisa ngitung ini? Nah nanti saya ajarin nanti ini jadi pesaing. Jadi kompetitor ini. Jadi kompetitor. Enggak, saya bilang gitu. Jadi sebelum kita titipkan ke kamu untuk magang wirausaha mandiri ini, anaknya kita seleksi. Ya. Jadi memang yang terpenting itu bagaimana kita menanamkan adab dulu. Jadi kategori dia bisa memiliki adab yang baik. Artinya ya kamu kalau diajari jangan sampai suul adab sama gurumu kan gitu ya. Karena misalnya saya bilang begini, kalau misalnya kamu punya bengkel di sini, terus saya titipin orang, misalnya saya punya teman di Ambarawa itu kan dia punya bengkel yang cukup rame, tak titipin di sini, kalau saat dia balik Magelang, terus dia buat bengkel, toh dia nggak akan jadi sainganmu, kan gitu ya. Dan itu pasti kita perjanjikan, jangan sampai kamu nanti diajarin di situ, ternyata kamu buka bengkel jaraknya cuma 100 meter. Lebih gede lagi. Lebih gede lagi lah. Itu adab itu penting kita ini. Nah makanya tadi kaitan Bu Saroja, ya memang lebih kita harus belajar. Belajarnya kepada siapa? Ya kepada pengusaha yang memang kita minati, itu kita suka di bidang apa. Karena apapun harus dimulai dari kecintaan. Kan gitu. Jadi kalau orang Jepang bahasanya ikigai kan itu ya. Jadi apa yang kita sukai hari ini dan selanjutnya itu tekunilah kan itu ya. Itulah yang akan terawat kan itu ya. Kalau kita memulai hari sudah dengan satu perasaan yang galau, perasaan yang tidak percaya diri, ya itu perlu ru'yah dulu. Artinya bagaimana energi negatif itu harus kita grounded dulu, kan gitu ya. Kita ucapkan syukur bahwa ya Allah, aku dikasih kesehatan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Banyak orang yang tidak bisa menikmati tubuh yang sehat seperti saya ini. Kalau saya kufur, kalau saya masih galau-galau seperti ini, betapa kufurnya saya kan itu. Bismillah, memulai hari ini saya akan mencoba memaksimalkan potensi dan karunia dari Allah. Saya akan banyak belajar, saya akan banyak berbuat baik, dan semoga Allah memberikan banyak karunia-Nya kepada saya di hari ini. Amin. Nah, begitu. Jadi orang Jepang selalu memulai hari selalu dengan
doa yang baik untuk diri sendiri. Sehingga dalam satu hari dia jaga banget agar jangan sampai melukai orang, jangan sampai mengecewakan orang, jangan sampai ada pertengkaran yang tidak ada gunanya. Tapi dalam satu hari kita jaga banget agar semua yang kita lakukan ini memang bermanfaat untuk kita. Jadi orang Jepang kadang dimarah-marah itu kalau memang dia minta maaf itu ya. Jadi dia nggak masukin hati kan itu ya. Tapi dia pikir, oh iya ini memang aku yang harus berbuat seperti ini, berbuat lebih baik gitu. Kadang kalau kita kan langsung masukin hati, nggak dipikir dulu, baperan itu ya. Nah itu yang membuat kita pikirannya pendek ya. Harus dilatih, sekali lagi harus dilatih, sekali lagi harus belajar. Harus belajar ya, dan husnudzon ya Pak ya. Prasangka baik terus ya. Harus kan optimis. itu. Baik, terima kasih. Berikutnya di belakang lagi Bu Saroja, kita ketemu dari keluarga Fas yang sudah mengirimkan pesannya di WhatsApp kami. Selamat malam Fas FM. Kajian ekonomi ya. Ini senang sekali Fas FM ada acara baru tentang ekonomi. Semoga bermanfaat. Amin. Saya Rohman di Mertoyudan. Saya karyawan swasta yang berpenghasilan UMR. UMR mana ini? Kabupaten atau kota? Atau justru UMR Sumatera gitu ya. Beda dengan sini soalnya. Pengen sekali mempunyai usaha. Kalau di tahun 2024 ini mau mempunyai bisnis, sebaiknya bisnis apa sih yang peluangnya cukup lumayan gitu? Sama satu lagi pertanyaan simple, ilmu manfaat ekonomi yang baik itu tentang haram dan halal itu yang seperti apa sebenarnya nih Pak Doni? Terima kasih. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang tahun 2024 ya, tren kita itu kan saat ini dunia ekonomi memang sedang labil ya, kan itu habis dari pilpres, habis dari COVID dan sebagainya. Terus kebijakan atau regulasi pemerintah yang baru ini kan menjadikan para pengusaha dan pemegang modal itu banyak menahan kan itu ya, sehingga perputaran ekonomi di tahun 2024 ini pun masih lambat kan itu ya. Tetapi bahwa memulai satu usaha itu tadi pertama kali harus didasari oleh rasa cinta dulu, kan gitu. Kalau kita memulai usaha kok katakanlah tidak dimulai dengan rasa cinta dulu, maka ini akan menjadi ketersiksaan. Misalnya 2024, ini yang bagus misalnya kuliner misalnya gitu. Tapi kalau dia nggak suka kuliner, nah terus memulai itu juga kan menurut saya nggak ini juga. Gak ada passion lagi. Iya nggak ada passion kan gitu ya. Nah, ya. Jadi menurut saya bagaimana lihat potensi yang ada di sekitar. Karena potensi di Mertoyudan, di Muntilan, di tempat lain itu kan berbeda-beda, kan gitu. Jadi pandai-pandailah untuk kalau kita belajar bisnis online lah tentu ada risetnya. Sekarang itu masyarakat yang banyak butuh itu apa? Nah kan itu. Terus begitu kita lihat riset, ternyata masyarakat lagi butuh ini. Lah di sekitar kita itu sosnya ada enggak? Sumber daya materialnya itu ada enggak yang bisa kita kelola untuk itu? Nah kalau bisa ada untuk itu ya tentu ini menjadi satu peluang yang baik kan itu ya. Itu. Jadi kenali dari lingkungan kita apa yang menjadi sos di lingkungan kita dan dibutuhkan banyak orang. Itu sehingga bisnisnya akan cenderung lebih fundamental daripada nanti ikutan tren-trenan, mode-modenan kan gitu. Itu biasanya fasenya pendek kalau kita berpikir usahanya mengikuti tren-trenan. Tapi kalau usaha karena fundamental biasanya ini akan berjangka panjang. Nah, salah satu bagaimana kita menemukan satu usaha yang memiliki satu sustainabilitas yang panjang itu. Saya pernah ikut seminar di Forval itu narasumbernya orang Jepang. Orang Jepang itu saat menentukan bisnis apa yang mau ditekuni, ini beliau katakan kepalanya sampai berasap, bahasanya begitu. Karena saking pentingnya. Jadi mereka meriset kan itu ya. Apa sih yang menjadi kebutuhan orang saat ini? Apa sih kesulitan orang saat ini? Jadi yang diambil dari riset itu adalah kebutuhan orang, kesulitan orang, kan itu ya. Nah,
Maka saat kita menemukan kesulitan dan kesusahan orang dan kita bisa memberikan satu jalan solusi di dalam bisnis kita, maka dipastikan bisnis kita akan berkembang dengan sangat pesat. Lah, di sini kita bisa mengukur seberapa orang memiliki ketergantungan terhadap produk kita. Contohnya seperti ini. Misalnya hari ini WhatsApp di shutdown. Nah, kira-kira berapa juta atau berapa miliar orang yang akan mengalami kerugian, komplain dan merasa susah, kan itu ya. Nah, disitulah. Maka kalau kita bertanya bisnis apa yang baik, nah lakukanlah riset. Apa yang membuat orang sulit, apa orang yang membuat orang susah, dan apa yang bisa kita berikan untuk memberikan solusi itu, dan itu dikemas dalam konsep bisnis kita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk menemukan bisnis yang pengen berkembang dengan pesat kan itu. Begitu ya. Baik, terima kasih Mas Rohman di Marto Yudan ya. Kalau Marto Yudan saya sarankan Anda membuka LPK saja. Sudah banyak ya. Sudah banyak gitu. Oke, baik. Asalkan bukan di jalan itu mana tuh? Selatan ya. Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Rohman. Tadi ilmu manfaat ekonomi yang baik itu tentang haram dan halal. Ya, seperti apa ini? Jadi kita memang berbeda antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, kan gitu. Maka konsep syariah itu ada kaidah terkait dengan aspek kejujuran, keadilan dan kemanfaatan, kan gitu. Jadi kalau bisnis konven itu kan artinya mereka kadang mengabaikan dari sisi-sisi itu. Misalnya makanya kan kalau di Amerika itu katalah namanya prostitusi, perjudian dan sebagainya kan legal kan gitu ya. Nah, karena mereka hanya berpikir tentang materi. Kan gitu. Mereka nggak akan peduli bahwa orang yang ikut di sini itu nanti akan jadi rugi, akan jadi katakanlah ya menjadi gambler ya yang hidupnya banyak pertaruhan. Kan gitu. Karena mereka hanya katakan kalau you kesini ya salah you kan itu kan itu ya. Begitu. Ya, jadi memang mereka berpikir bahwa keputusanmu adalah tanggung jawabmu. Kan gitu. Jadi memang kaidah Islam terkait halal haram itu sebenarnya konsep ekonomi syariah. Acuan halal itu salah satu parameter yang penting untuk kita jadikan sebagai sebuah pegangan adalah aspek kejujurannya tadi, aspek keadilannya, aspek kemanfaatannya, kan itu ya. Jadi kalau kita berpikir tentang itu, tentu bisnis-bisnis yang kita pilih, tentu bisnis-bisnis yang mengandung unsur-unsur kemanfaatan, kan gitu. Kejujuran dan keadilan. Bahkan kalau misalnya dagang motor aja nggak boleh kok itu kalau ada cacat terus tutupin stiker gitu, kilometernya di reset segala macam. Itu kan nggak boleh secara Islam. Betul. Ya, kalau konven kan itu kan nggak ada hukumnya kan gitu kan. Yang penting dibeli sudah selesai kan itu. Tapi kalau di syariah kan nggak boleh hal-hal seperti itu dilakukan. Ya, saya kira itu. Begitu, baik. Terima kasih Pak Doni dan untuk ada keluarga Fas yang sudah bergabung bersama kami. Tak terasa kebersamaan kita sampai juga di penghujung ini Pak ya. Wah, kalau ngomongin 1 jam ini masih banyak waktu sebenarnya ya Pak ya. Sampai subuh sih kita oke-oke aja. Karena masih banyak keluarga Fas yang harus kita kaji. Maka kajian ekonomi di malam ini kita sudahi dulu. Dan jangan lupa Anda bisa mendengarkan kembali setiap hari Jumat ya Pak ya. Malam Sabtu ya. Jumat malam Sabtu dari pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Semoga apa yang sudah kami sampaikan di malam ini bermanfaat untuk keluarga Fas khususnya ya. Amin. Dan sebelum kita untuk mengakhiri perjumpaan kita di malam ini, kita dengarkan dulu closing statement dari Pak Doni. Silakan Pak Doni. Ya, terima kasih ya. Jadi sahabat Fas semua, kehidupan kita itu semua berawal dari tidak ada, kan itu ya. Kita mengawali hidup juga tidak membawa apa-apa, kan itu. Tapi kita dituntut mengakhiri hidup dengan banyak membawa sesuatu yang diridhoi oleh Allah, kan itu. Maka ada kata-kata yang mungkin perlu kita luruskan bahwa harta itu tidak dibawa mati. Itu perlu kita luruskan. Justru menurut saya orang Muslim itu harus menjadi
orang yang kaya, tapi bukan hanya kaya yang dimiliki untuk dirinya sendiri, tapi kaya yang bermanfaat buat seluruh umat. Sehingga kekayaannya akan semakin memberikan dampak manfaat baik di dunia maupun kekayaan yang akan kita harapkan nanti sampai di akhirat. Sekali lagi bahwa Rasulullah sendiri menyarankan seorang muslim harus kaya, dan kayanya itu bagaimana bisa bermanfaat. Kan itu. Saya kira mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang kaya dalam artian yang positif. Ya, jangan disalah artikan bahwa kayanya secara sempit ya. Kita kaya iman, kita kaya harta yang bermanfaat, kita kaya amal jariah, kita kaya persaudaraan. Tentu ini yang diharapkan oleh agama Islam kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu. Amin. Terima kasih Pak Doni, dan terima kasih juga kami ucapkan untuk rekan-rekan kami tercinta, untuk Indomart, Klinik NU, Baknu, NU Go, BNU Syariah, dan juga tentunya seluruh jamaah di LPNU dan juga PJNU Kabupaten Magelang yang malam ini sudah mendengarkan. Terima kasih juga atas kehadirannya Pak Doni. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat untuk keluarga FAS. Amin. Dan jangan lupa keluarga FAS, Anda bisa menyimak kembali kajian ekonomi sekali lagi setiap hari Jumat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Kajian ekonomi, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.